Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saharul S dengan NIM 24047552018 dari kelas C24F. Saya dari program studi pendidikan guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Kampus 5 UNM Parepare. Di mana di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Usman SPD MPD PhD. Materi pertama, pengantar perkembangan peserta didik. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang dapat diukur secara kuantitatif. Contohnya yaitu peningkatan tinggi badan dan berat badan. Nah, perkembangan adalah perubahan psikososial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Contohnya yaitu kemampuan berbicara dan penyelesaian diri dengan lingkungan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Secara internal ada genetik, kematangan biologis, temperamen yaitu perilaku atau karakter, dan motivasi atau dorongan intrinsik. Secara eksternal dipengaruhi oleh gizi, pola asuh orang tua, lingkungan sosial, dan stimulasi visual dan verbal. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan peserta didik yaitu pertumbuhan fisik, intelektual, emosi, sosial, bahasa, bakat khusus, sikap, nilai dan moral, kognitif atau mental. Adapun manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik bisa memberikan gambaran perkembangan manusia beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat yang sesuai bagi peserta didik. Sedangkan bagi peserta didik dapat mengetahui konsep-konsep perkembangan peserta didik dan mampu menerapkan pengetahuan dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Materi kedua adalah teori perkembangan peserta didik. Nah, teori perkembangan peserta didik adalah teori yang dapat memberikan kerangka kerja untuk berpikir tentang pertumbuhan dan pembelajaran manusia. Teori yang pertama adalah teori psikoanalisis, di mana menurut Erikson, kepribadian dan keterampilan sosial setiap individu dapat berkembang dalam beberapa tahap yang mencangkup seluruh rentang kehidupan. Yang kedua adalah teori kognitif. Di sini di mana anak-anak aktif membangun kognisi dengan menyesuaikan pemikiran untuk mengintegrasi gagasan baru dan meningkatkan pemahaman. Teori yang ketiga adalah teori perilaku dan belajar sosial. Di sini ada dua. Yang pertama adalah behaviorisme. Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Bagi Skinner, perkembangan adalah perilaku. Yang kedua adalah teori belajar sosial, di mana menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Fokus pada proses perkembangan anak, faktor-faktor sosial dan kognitif yang mempengaruhi seperti apa anak-anak itu sendiri. Materi ketiga adalah perkembangan kognitif peserta didik di SD. Nah, perkembangan kognitif adalah tahap-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia. Baik itu untuk memahami, untuk mengelola informasi, ataupun memecahkan masalah, dan bahkan untuk mengetahui sesuatu. Adapun proses perkembangan kognitif anak, yang pertama adalah sensori motor, di mana terjadi pada usia 0-2 tahun. Yang kedua adalah praoperasional yang terjadi pada usia 2-1 tahun. Yang ketiga adalah operasional, yaitu tahapan konkret yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Yang keempat adalah operasional formal yang terjadi pada usia 11 tahun hingga anak sampai dewasa. Adapun tahap perkembangan anak di SD, pertama yaitu tahap perkembangan kognitif usia 6 tahun. Di sini anak sudah mulai lancar membaca. Yang kedua adalah tahap perkembangan kognitif usia 7 tahun, di mana di sini anak sudah bisa mengerti atau mengobservasi sebab akibat. Yang ketiga adalah tahap perkembangan kognitif 8 tahun. Di sini anak sudah mulai senang bekerja secara mandiri. Nah, yang keempat adalah tahap perkembangan kognitif di usia 9-10 tahun, di mana anak-anak sudah bisa menganalisis bacaan dan berdasarkan dengan logikanya. Yang terakhir adalah tahap perkembangan kognitif 11-12 tahun, di mana daya ingat seorang anak sudah bisa lebih baik. Ini pun faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama adalah faktor keluarga dan lingkungan rumah. Yang kedua adalah
adalah faktor sekolah dan pendidikan. Yang ketiga adalah faktor individu, yaitu gaya belajar. Dan yang terakhir adalah faktor kesehatan dan nutrisi. Materi 4. Perkembangan sosial dan emosional anak. Perkembangan sosial adalah kemampuan anak dalam merespon tingkah laku seseorang sesuai harapan sosial. Sedangkan perkembangan emosional adalah proses meningkatkan kemampuan dalam mengekspresikan emosi. Permasalahan sosial yang sering terjadi pada anak yaitu ada bullying atau perundungan, kesulitan membentuk persahabatan, isolasi sosial, konflik keluarga, dan kesulitan beradaptasi. Sedangkan permasalahan emosional yang sering terjadi pada anak ada kecemasan, kemurungan, kemarahan, dan rasa tidak aman. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak yaitu faktor hereditas atau keturunan, faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan faktor umum meliputi jenis kelamin, kesehatan, dan sebagainya. Metode meningkatkan kemampuan sosial dan emosional anak. 1. Memberikan model perilaku positif. 2. Melibatkan anak dalam kegiatan kelompok yang memerlukan kerjasama. Yang ketiga, mengadakan diskusi keluarga tentang kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah ajarkan teknik mengelola emosi. Materi 5. Perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa pada anak adalah proses alami anak untuk memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Ada pun faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama, faktor internal yaitu berkaitan dengan genetik, nutrisi yang cukup, kesehatan fisik dan mental. Kedua, faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan keluarga mencakup interaksi, stimulasi bahasa, dan model bahasa lingkungan sosial seperti pergaulan, pendidikan, dan status sosial ekonomi. Strategi pembelajaran bahasa. Yang pertama, perluasan respon kalimat holografik dan telegrafik. Yang kedua, penggunaan media seperti flashcard. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pembelajaran bahasa di SD, yaitu metode langsung, audiovisual, bermain, proyek, dan inquiry. Materi 6. Perkembangan moral dan etika anak. Perkembangan moral dan etika peserta didik merupakan aspek esensial dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian individu. Pentingnya moral dan etika dalam rangka pendidikan. 1. Moral sebagai panduan hidup. 2. Etika dalam lingkup pendidikan. 3. Memupuk sikap bertanggung jawab kepada guru dan peran orang tua. Yang keempat, menanggulangi tantangan moral di era digital. Dan yang terakhir adalah membangun generasi pemimpin etis. Pendidikan moral dan etika mencakup beberapa aspek. 1. Kognitif, yaitu pemahaman tentang nilai-nilai prinsip. 2. Afektif, yaitu penghargaan terhadap nilai-nilai moral. Dan yang terakhir adalah perilaku, yaitu penerapan nilai-nilai dalam tindakan nyata. Pendekatan dalam pendidikan moral dan etika yaitu pendekatan kontekstual, kolaboratif, dan reflektif. Nah, itu dia tadi pemaparan 6 materi mata kuliah perkembangan peserta didik. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.